Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang bagaimana caranya mengkonversi hasil penelitian atau laporan penelitian itu menjadi buku. Simak terus yang satu ini. Ada banyak trik. Saya akan menjelaskan 5 trik yang bisa dilakukan oleh teman-teman, dan ini mudah sekali dilakukan. Untuk bisa kita melakukan konversi dari laporan penelitian ke buku, yang pertama adalah judul sesuaikan dengan kebutuhan. Tidak keluar secara substansi dari laporan penelitian, iya, tetapi judul laporan penelitian itu harus di-convert, harus dirubah ke dalam bentuk judul buku. Karena judul laporan penelitian itu tentu berbeda dengan judul buku. Kalau judul buku lebih luas dan spesifik. Kalau laporan penelitian kan dia harus memasukkan berbagai unsur, termasuk misalnya seperti unsur objek atau lokasi. Tapi kalau buku sesuaikan dengan kebutuhan buku. Misalnya kalau di buku, kalau misalnya laporan penelitian judulnya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia aparatur negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, itu bisa diubah judulnya menjadi judul manajemen pelayanan publik atau manajemen aparatur sipil negara. Itu juga bisa dirubah. Itu lebih menjual daripada misalnya membuat judul yang lengkap sesuai dengan laporan penelitian. Kemudian yang kedua, buat outline. Ketika judul sudah dikonversi, judulnya sesuai dengan judul buku, langkah kedua adalah teman-teman harus melakukan atau harus membuat outline buku. Outline itu sama dengan daftar isi sementara. Daftar isi sementara. Buat dulu. Bab satunya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, bab 4, bab 5. Buat outline dulu untuk memudahkan kita dalam proses konversi isinya. Jadi proses konversinya nanti berdasarkan pada outline yang sudah dibuat. Outline itu menjadi peta bagi kita dalam mengkonversi laporan penelitian menjadi buku. Contoh saja misalnya outline bab 1. Bab 1 di laporan penelitian itu kan terdiri dari latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian dan lain sebagainya. Tapi nanti dalam outline buku itu sudah harus dirubah. Rumusan masalah dihilangkan, manfaat penelitian dihilangkan, atau tujuan penelitian dihilangkan. Dihilangkan itu dalam arti dipres kembali atau diubah kembali bahasanya, tidak atau bukan menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tetapi dalam bentuk yang lain dan pembahasan yang berbeda pula. Misalnya kalau di buku bab 1 pendahuluan, sub 1 misalnya latar belakang, subbab 2 misalnya fenomenologi, subbab ketiga misalnya definisi, bisa, boleh. Sehingga mengkonversi itu mengubah secara isi, secara bentuk, secara sistematikanya, termasuk bentuk-bentuk di masing-masing bab. Kemudian yang ketiga adalah gaya bahasanya juga perlu diintervensi, diubah ke dalam gaya bahasa ilmiah populer. Kalau di dalam laporan penelitian itu gaya bahasanya biasanya ilmiahnya banget sekali. Tapi kalau dalam buku harus mengikuti kaidah penulisan buku. Buku itu kebutuhannya adalah untuk pembaca. Maka kita menyiapkan atau kita menyajikan bahasa-bahasa yang dibutuhkan oleh pembaca, yaitu dengan ilmiah populer. Ilmiah populer itu bahasa-bahasa yang sehari-hari, bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa yang sering disampaikan oleh pembaca. Kemudian yang keempat, itu
cara mengkonversinya adalah untuk jumlah bab per bab dipastikan. Saya biasanya memberikan standar. Kalau saya biasanya standar untuk buku referensi atau buku ilmiah populer itu minimal 5 bab. Kalau di dalam laporan penelitian itu ada 5 bab, terdiri dari pendahuluan, literatur review, metode, hasil dan pembahasan dengan kesimpulan. Kalau di buku nanti tetap 5 bab minimal itu, tetapi konsep penamaan bab per babnya sesuaikan dengan kebutuhan buku. Tapi untuk masing-masing bab dan lain sebagainya nanti saya bahas di video yang lain. Pastikan minimal menjadikan buku referensi dari laporan penelitian itu minimal 5 bab, maksimal 10 bab. Walaupun ada banyak buku-buku yang lain misalnya sampai 20 bab, tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi standar yang paling banyak ketika saya membaca buku itu rata-rata antara 5 sampai 10 bab. Buatlah 5 bab dalam penulisan buku referensi dari laporan penelitian. Ubah misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 misalnya metrik sumber daya manusia, atau bab 5 misalnya konsep sumber daya aparatur negara dan lain sebagainya. Tapi buatlah 5 bab minimal. Atau kalau misalnya teorinya banyak atau rumusan masalahnya banyak, maka bisa dipecah menjadi bab-bab tertentu, bisa maksimal misalnya sampai 10 bab bisa. Jadi memudahkan kita saja untuk bisa membuat sebuah tulisan-tulisan yang menarik dan epik dari laporan penelitian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, buatlah sistematika. Untuk sistematika ini, sistematika bab per babnya. Jadi kalau sudah dibuat 5 bab misalnya, bab pertama kira-kira apa? Bab kedua apa? Sistematika dalam penulisan ini juga menjadi penting. Walaupun ini menjadi bagian dari outline tadi, tetapi perlu saya sampaikan di sini, dalam menentukan sistematika bab per bab dalam buku referensi dari laporan penelitian itu, langkah-langkah konkretnya adalah yang pertama, pendahuluan itu bisa dijadikan sebagai bab 1. Yang kedua, definisi umum atau bab literatur review itu kalau ada teorinya ada 3, maka bisa dipecah menjadi 3 bab. Berarti bab pertama pendahuluan, bab kedua teori pertama, bab ketiga teori kedua, bab keempat teori ketiga. Saya biasanya begitu, memecah literatur review menjadi bab, bagian-bagian bab. Kemudian itu menjadi bagian dari definisi umum. Kemudian bab kelima masuk ke dalam definisi khusus. Definisi khusus itu yang masuk ke dalam hasil dan pembahasan penelitian, dimasukkan ke dalam definisi khusus. Kalau di dalam laporan penelitian itu ada 3 masalah atau ada 3 persoalan, pertanyaan, maka dipecah juga menjadi 3 bab. Berarti kalau kalau hasil penelitian, hasil dan pembahasan menjadi 3 bab, kemudian bab sebelumnya itu sudah ada 4 bab, berarti ada 7 bab. Berarti definisi umumnya ada 3 bab, definisi khususnya yang masuk ke dalam hasil dan pembahasan penelitian itu ada 3 bab. Berarti ada 7 bab keseluruhan. Dan yang terakhir, bab kesimpulan itu bisa dikembangkan lagi menjadi bab penutup. Walaupun secara keseluruhan bisa di-convert dari simpulan, tetapi perlu ditambahkan, perlu dikembangkan, perlu dijelaskan kembali novelty atau nilai-nilai kebaharuan di dalam laporan penelitian itu seperti apa, kalau bisa juga didukung oleh teori. Sehingga kalau secara umum saya biasanya mengkonversi hasil penelitian menjadi buku itu rata-rata menjadi 7 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua dari literatur review, bab kedua, ketiga, keempat, bab kelima, keenam, ketujuh itu dari hasil penelitian dan pembahasan, bab ke-8 itu penutup, kadang ada kadang tidak, tergantung dari kebutuhannya. Tapi bab yang paling yang dihilangkan itu bab metode penelitian. Jadi kalau dalam konversi ke buku referensi, maka bab metode penelitian sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam bab buku. Sebaiknya saya menyarankan untuk dibuat buku tersendiri, yaitu buku metode
penelitian. Terima kasih, itu dari saya. Mudahkan mengkonversi hasil penelitian menjadi buku. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.